Shalom, jumpa lagi dalam acara atau ibadah Gerakan Pemuda GPIB Martin Luther. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, dengan penuh segala kerendahan hati, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih kami, bahwa Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Bapa di sorga, sebentar kami akan mencoba belajar firman-Mu, akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kau berkati pembacaan ini agar boleh dipahami dengan baik oleh para pemuda yang ada atau yang menyaksikan tayangan ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah hamba berkata-kata hanya apa yang Tuhan mau hamba katakan melalui pembacaan firman ini, supaya apa yang hamba beritakan dapat hamba pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik pemuda, mari kita membuka Alkitab. Kita akan membaca dari Kitab Kidung Agung. Kita membaca dari Kitab Kidung Agung 6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Ya, bagi yang sudah menemukan pembacaannya, kitabnya, mari kita baca bersama-sama. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Cantik engkau, manisku, seperti kota Tirsa. Juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telukungmu. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita dari kitab Kidung Agung. Rekan adik-adik pemuda, kitab Kidung Agung adalah salah satu kitab yang mungkin sangat tidak sering atau bahkan jarang sekali diberitakan atau dibawakan dalam ibadah-ibadah. Sama halnya dengan kitab Wahyu ya. Kenapa? Apakah karena kitab ini bukan firman Tuhan? Tidak. Karena kitab ini mungkin terlalu banyak kata-kata puitis atau simbol-simbol yang sulit dimengerti banyak orang. Tetapi saya bersyukur bahwa hari ini kita mendapat kesempatan untuk membaca kitab yang sangat jarang dibaca orang. Nah, pembacaan kita ini dapat kita lihat adalah, judulnya saja adalah pujian seorang pria, mempelai pria atau seorang pria terhadap seorang perempuan atau calon istri, mungkin dapat dikatakan seperti itu. Saya ingin bertanya kepada adik-adik pemuda, siapa di antara kalian yang suka memuji pasangannya yang sudah pacaran? Oh banyak, hampir semua, ya kan? Itu rayaan gombal muncul di mana-mana ketika seorang laki-laki hendak melamar atau menggoda seorang perempuan. Mudah-mudahan di Martin Luther ini kita memuji pasangan kita atau orang yang kita naksir dengan cara yang benar. Ya kan? Dengan cara yang alkitabiah. Jangan kita membual dengan puji-pujian kosong hanya untuk mendapatkan sesuatu atau ingin menginginkan sesuatu dari orang yang kita puji itu. Saya ingin kasih contoh begini, rekan-rekan pemuda. Ketika seseorang ingin melamar calon
pasangan yang hendak dia jadikan istri atau suami, kebanyakan laki-laki ya, maka dia akan memuji sebegitu rupa supaya wanita ini jatuh cinta kepada dia. Dengan cara apapun, dengan menggombal, disebut rakyat gombal atau membual pun akan dilakukan. Demi apa? Demi supaya dia mendapatkan cinta perempuan ini. Tetapi apa yang Alkitab ajarkan kepada kita? Di dalam mengasihi, di dalam mencintai kita ada 4 tipe cinta kasih. Ada agape, cinta kasih Allah Bapa di surga. Ada kasih filia, ada kasih storge, ada kasih eros. Yang keempat ini yang paling akhir, mungkin yang paling sering kita pakai. Kita menggoda lawan jenis kita supaya kita, hanya untuk demi kasih eros. Mulai sekarang mari kita ubah. Kitab Kidung Agung memang mengajarkan kepada kita bagaimana kita memuji lawan jenis kita, memuji orang yang kita cintai, memuji orang yang kita kasihi, tetapi dengan cara yang benar dan dengan tujuan yang benar. Lalu setiap kita memahami firman Tuhan kan kita harus melihat konteks. Kemudian ini konteks perjanjian lama, kita lihat konteks perjanjian barunya seperti apa, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengasihi yang benar, mencintai yang benar, dan memuji yang tepat dan benar. Saudara-saudara, rekan GP, di dalam kitab perjanjian baru, bukankah Yesus mengidentikan dirinya sebagai pengantin pria yang akan menyambut pengantin wanita. Kita, gereja umat Tuhan, termasuk semua anggota GP adalah pengantin wanita yang akan disambut oleh Yesus. Pertanyaan adalah, apakah Yesus sebagai pengantin pria akan memuji seperti kitab Kidung Agung ini? Pria itu memuji wanita karena wanita itu elok, rupawan, cantik, bodinya bagus. Apakah Yesus akan memuji kita sebagai gerejanya, sebagai umatnya, mempelai perempuan ini dengan pujian yang sama seperti yang kita baca di Kidung? Atau sebaliknya, malah justru dia akan memandang kita sebelah mata karena kelakuan kita tidak baik, kita tidak taat dengannya, kita tidak mematuhi firman Tuhan, kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, karena dia akan memuji kita. Bayangkan, Yesus akan memuji kita. Dia sebagai mempelai pria akan memuji kita kalau hidup kita benar di hadapannya. Kalau hidup kita sesuai dengan apa yang dia ajarkan dan dia inginkan, barulah dia sebagai mempelai pria akan memuji kita sebagai mempelai wanita. Di mana hartamu berada, maka di situ hatimu berada. Maka saya akan berkata kepada saudara-saudara sekalian, di mana cintamu berada, maka di situ hatimu berada. Kalau engkau mencintai Yesus, Tuhan yang benar itu, dengan kasih yang sempurna, yang paling mulia yang engkau miliki, maka hatimu akan berada di sana. Maka hatimu akan melekat kepada Kristus. Maka engkau akan berbuat sebaik mungkin supaya orang yang engkau cintai itu akan memujimu dan menyediakan tempatmu di sorga. Karena dialah satu-satunya yang kepadanya cintamu harus engkau arahkan. Tidak apa-apa, tidak masalah engkau mencintai lawan jenismu, engkau menggoda mereka untuk berpacaran, tetapi landaskanlah semuanya itu dengan apa yang Yesus ajarkan, dengan cinta kasih Yesus. Dan lebih daripada semuanya itu, cintailah dia, Tuhanmu yang benar, yang telah menebus engkau dari segala dosamu dan menyediakan engkau tempat di sorga dengan keselamatan yang sempurna dan luar biasa. Semoga engkau akan semakin mencintai Yesus melebihi cintamu di dunia ini, melebihi cinta apapun yang engkau berikan di dunia ini. Cintailah dia dulu sebelum engkau mencintai yang lain. Haleluya, amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia dan manusia. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar secara singkat tentang bagaimana mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, bagaimana menerapkan cinta kasih-Mu yang benar dan yang telah Engkau ajarkan di atas segala-galanya. Terima kasih untuk semuanya, Bapa di sorga. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk gerakan pemuda Jemaat GPIB Martin Luther. Engkau sertai mereka dalam usaha tumbuh kembang mereka sebagai anak-anak Tuhan, pilar-pilar gereja, supaya mereka boleh menjadi teladan-teladan di luar sana, menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat disaksikan pemuda-pemuda lain, dan menjadi contoh yang pantas untuk diteladani. Terima kasih untuk semuanya. Engkau berkati KMJ kami, Bapak Pendeta Rudi Redehena,
PHMJ, dan seluruh majelis jemaat yang bertugas melayanimu di jemaat GPIB Martin Luther. Berkati juga semua anggota jemaat Tuhan yang saat hari-hari ini hanya menyaksikan ibadah secara online Tuhan. Dari sini pula lah kami berdoa supaya Engkau jamah negeri kami ini Tuhan, pulihkan kami Tuhan, jauhkan kami dari rupa-rupa mara bahaya, dan biarlah virus COVID-19 ini boleh berlalu hanya atas perkenanan dan izin Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, berkati orang-orang yang sakit, Engkau sembuhkan kiranya mereka menurut kehendak-Mu, dan Engkau berkati juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, supaya mereka semakin mengingat bahwa hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat dunia dan manusia yang mampu menolong, sanggup mengangkat dari lembah penderitaan sedalam apapun. Terima kasih untuk semuanya, ampuni segala dosa kami, dan biarlah kami mengakhiri doa syafaatnya dengan mengucapkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati GP Martin Luther. Shalom.